Cahaya bulan muda menyelinap malu-malu melalui celah ventilasi kamar pengantin kami, menyinari spray putih yang masih rapi dan aroma wangi bunga sedap malam yang menyerbak di setiap sudut ruangan. Jantungku berdegup kencang. Suaranya seolah berpacu dengan detak jam dinding yang terus berputar, mengingatkanku bahwa pria berusia 27 tahun ini kini telah resmi menjadi suami dari seorang wanita yang dulu kupanggil ibu. Tanganku yang terasa dingin meremas jemariku sendiri, berusaha meredakan gejolak luar biasa yang berkecamuk di dalam dada. Di hadapanku, Arini, wanita yang kini menjadi belahan jiwaku, duduk dengan anggun di tepi tempat tidur. Meskipun usianya sudah memasuki kepala 4, kecantikannya tetap abadi, terpancar dari ketenangan tatapannya. Rasa gugup yang hebat menyerangku saat ia perlahan menoleh dan tersenyum, sebuah senyuman yang selalu menjadi tempatku berlindung. Di bawah temaram lampu kamar, suasana menjadi begitu sakral dan sunyi. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, aku mendekat, menyatukan niat suci yang telah kami ikat dalam akad. Malam pertama itu bukan sekadar tentang pemuasan hasrat, melainkan sebuah penyatuan jiwa yang sangat sopan dan penuh kasih sayang. Kami akhirnya melakukan itu, sebuah ibadah yang menyatukan dua raga dalam satu janji setia, di mana setiap sentuhan terasa seperti untaian doa yang mengalir, membuktikan bahwa cinta tidak pernah salah alamat, meski jalannya berliku dan penuh kerikil tajam. Kisah ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi banyak orang. Menikahi ibu dari sahabat baikmu sendiri adalah sebuah keputusan yang mengundang badai cemoohan. Dimas adalah sahabatku sejak SMA, dan Arini adalah ibunya. Aku mengenalnya sebagai sosok yang kuat, seorang janda yang membesarkan Dimas sendirian setelah suaminya meninggal belasan tahun silam. Awalnya, tidak ada getaran apapun selain rasa hormat. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk mempermainkan hati manusia. Kedekatanku dengan keluarga mereka membuatku sering melihat sisi rapuh Arini yang tidak pernah ia tunjukkan pada dunia. Di balik ketegasannya mengelola toko kelontong kecilnya, ia adalah wanita yang merindukan teman bicara, seseorang yang bisa memahami beban berat yang dipikulnya. Cinta itu tumbuh tanpa aku sadari, mulai dari percakapan santai di ruang tamu, hingga perhatian-perhatian kecil yang kuberikan saat ia jatuh sakit. Tentu saja, reaksi pertama datang dari Dimas. Saat aku mengakui perasaanku padanya, ia hampir saja melayangkan pukulan ke wajahku. Namun, setelah melihat keseriusanku dan bagaimana ibunya kembali menemukan binar di matanya setelah sekian lama, Dimas akhirnya luluh. Ia memberikan restunya dengan satu syarat, jangan pernah sakiti ibuku, atau aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkanmu. Namun, restu dari Dimas hanyalah satu langkah kecil. Tantangan terbesar justru datang dari rumahku sendiri. Ibuku, Bulastri, menentang habis-habisan pernikahan ini. Beliau merasa malu memiliki menantu yang usianya hampir sebaya dengannya. Beliau menganggapku gila dan terpengaruh guna-guna. Setiap kali aku menyebut nama Arini, ibuku akan langsung marah besar, bahkan mengancam akan mencoret namaku dari kartu keluarga. Meskipun tanpa restu penuh dari ibuku, persiapan pernikahan tetap berjalan. Aku dan Arini sepakat untuk mengadakan resepsi sederhana di sebuah gedung pertemuan kecil. Aku berharap, saat melihat betapa bahagianya aku, hati ibuku akan melunak. Hari pernikahan itu tiba dengan segala ketegangannya. Arini tampak sangat mempesona dalam balutan kebaya putih klasik. Wajahnya dihiasi riasan natural yang menonjolkan keanggunannya. Aku berdiri di sampingnya dengan perasaan bangga, meski ada lubang kecil di hatiku karena ibuku belum juga muncul hingga acara dimulai. Aku terus melirik ke pintu masuk, berharap sosok wanita yang telah melahirkanku itu akan datang memberikan doa restunya. Pertengahan acara, saat musik gamelan mengalun lembut, suasana tiba-tiba menjadi riuh. Di ambang pintu, kulihat ibuku berjalan dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya tampak pucat, dan matanya merah.
Aku mengira beliau akan datang untuk membuat keributan dan membatalkan pernikahan ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Begitu langkah kakinya sampai di dekat pelaminan, ibuku mendadak berhenti. Matanya tertuju lurus ke arah Arini yang sedang menyalami tamu. Seketika itu juga, ibuku jatuh terduduk di lantai dan menangis histeris. Suaranya pecah, memenuhi seluruh ruangan gedung, membuat semua tamu undangan terdiam dalam kebingungan. Aku dan Arini segera turun dari pelaminan, bergegas menghampiri ibuku yang tergugu hebat hingga badannya gemetar. "Ibu, ada apa?" "Bu, istighfar," seruku sambil merangkul bahunya. Ibuku tidak menjawab. Ia hanya terus menunjuk-nunjuk ke arah Arini dengan tangan yang bergetar. Arini tampak bingung dan ketakutan. Ia ikut berlutut di samping ibuku, mencoba menenangkan. Namun, tangisan ibuku justru semakin menjadi-jadi. Beliau menarik tangan Arini dan menciumnya berkali-kali. Sebuah tindakan yang membuatku dan semua orang tercengang. Di tengah tangisnya yang sesak, ibuku mulai meracau tentang masa lalu yang selama ini terkunci rapat dalam ingatannya. Ternyata, Arini bukan sekadar janda ibu temanku. Beliau adalah orang yang sangat berarti bagi ibuku puluhan tahun yang lalu. Ibuku menceritakan sebuah rahasia besar yang tidak pernah aku ketahui. Dulu, saat ibuku masih sangat muda dan baru saja melahirkanku, keluarganya jatuh miskin dan mengalami musibah besar. Ayahku pergi entah kemana, meninggalkan kami tanpa sepeser pun uang. Di saat-saat paling gelap itu, ketika ibuku hampir putus asa dan ingin mengakhiri hidup karena tidak sanggup membelikan susu untukku, seorang perawat muda di puskesmas desa memberikan bantuan yang luar biasa. Perawat itu tidak hanya memberikan perawatan medis gratis, tapi juga menyisihkan sebagian besar gajinya untuk membiayai hidup kami selama berbulan-bulan, hingga ibuku mendapatkan pekerjaan. Perawat itu adalah Arini. Namun, karena suatu keadaan, mereka kehilangan kontak setelah puskesmas itu terbakar dan Arini pindah mengikuti suaminya ke luar kota. Ibuku menangis histeris bukan karena marah, melainkan karena rasa bersalah dan haru yang mendalam. Beliau tidak menyadari bahwa wanita yang ia maki-maki dan ia tolak mentah-mentah sebagai menantu adalah malaikat penolong yang pernah menyelamatkan nyawanya dan nyawaku. Arini pun ikut menangis saat menyadari bahwa wanita tua di hadapannya adalah Lastri kecil yang dulu ia tolong. Suasana resepsi yang tadinya kaku berubah menjadi momen rekonsiliasi yang sangat mengharukan. Tamu undangan yang tadinya datang untuk berbisik-bisik menghujat, kini banyak yang menyeka air mata melihat pemandangan dua wanita yang saling berpelukan erat di lantai gedung. "Maafkan aku, Rin, maafkan kebodohanku," isak ibuku berkali-kali. Arini hanya menggeleng sambil mendekap ibuku. "Sudahlah, Lastri. Ini semua sudah jalan Tuhan. Tidak ada yang perlu dimaafkan." Kejadian itu seketika menghapus semua dendam dan keraguan. Ibuku yang tadinya sangat menentang, kini justru menjadi orang yang paling depan membela hubungan kami. Beliau merasa bahwa pernikahan ini adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kembali dua sahabat lama yang sempat terpisah oleh waktu. Beliau yakin bahwa ini adalah bentuk balas budi yang paling indah, di mana putra yang dulu diselamatkannya kini akan menjaga wanita yang pernah menyelamatkan mereka. Setelah drama yang menguras emosi itu berakhir, kami kembali ke pelaminan dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Kebahagiaan itu terasa lebih utuh. Malam harinya, saat kami sampai di rumah dan memasuki kamar pengantin yang hening, semua memori hari itu kembali berputar. Kegugupanku sebagai pria yang baru pertama kali menikah terasa sangat nyata. Aku menatap Arini, yang kini sudah resmi menjadi istriku, dengan rasa syukur yang tak terhingga. Aku menyadari bahwa cinta kami memang tidak lazim di mata dunia, tetapi di mata Tuhan dan melalui takdirnya, ini adalah cerita yang sudah tertulis rapi. Malam itu, di bawah sinaran bulan muda yang menenangkan, kami saling berbagi cerita tentang betapa ajaibnya hidup ini.
Perasaan dada berdebar-debar itu tidak lagi karena rasa takut akan penilaian orang, melainkan karena rasa cinta yang begitu dalam. Saat kami akhirnya bersatu dalam kehangatan malam pertama, aku berjanji dalam hati untuk selalu memuliakannya. Arini bukan hanya istriku, dia adalah penyelamat masa laluku dan cahaya masa depanku. Kami melakukan semuanya dengan sangat lembut, menjaga kesucian momen tersebut dengan bahasa cinta yang paling sopan. Setiap desah napas dan sentuhan kulit menjadi bukti bahwa perbedaan usia hanyalah angka jika dibandingkan dengan kedalaman jiwa yang saling bertaut. Kini, kehidupan kami berjalan dengan sangat harmonis. Ibuku dan Arini menjadi sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk mengenang masa lalu, atau sekadar berbelanja ke pasar. Dimas pun sudah benar-benar menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Ia sering bercanda bahwa kini ia punya ayah yang bisa diajak main game bersama. Pengalaman ini mengajariku bahwa kita tidak boleh menghakimi pilihan hidup seseorang hanya dari tampak luarnya saja. Apa yang terlihat sebagai skandal bagi orang lain, bisa jadi merupakan rencana indah Tuhan untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan masa lalu yang sempat hilang. Setiap kali ada tetangga yang masih mencoba berbisik sinis tentang usia istriku, aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu rahasia besar di balik pertemuan kami. Mereka tidak tahu bahwa wanita di sampingku ini adalah pahlawan bagi keluargaku. Bagiku, menikahi Arini adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Ia membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta yang begitu matang ke dalam hari-hariku. Kami membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status atau umur, selama pondasinya adalah ketulusan dan niat untuk saling memuliakan. Kisah cinta kami akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik setiap kejadian yang kita anggap buruk atau aneh, selalu ada rahasia Tuhan yang menanti untuk diungkapkan dengan cara yang paling manis dan tak terduga, tepat di saat yang paling indah.